Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali di malam ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan, kumpulan hadis riwayat Bukhari Muslim. Kita masuk pada bab yang diberi judul oleh penulis, Babun ma yaf'alul muhrimu idza mata. Babun ma yuf'alu bil muhrimi idza mata. Bab tentang dilakukan terhadap orang yang ihram ketika dia meninggal. Hadithu Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Bainama rajulun waqifun bi Arafah. Ketika ada orang yang sedang wukuf di Arafah. Idh waqa'a an rahilatihi fawaqasathu au fa'auqasathu. Ketika ada orang yang sedang wukuf di Arafah, dia terjatuh dari tunggangannya, kemudian diinjak-injak oleh tunggangannya. Di sini ada kata waqasathu ay al-ma'ruf ay kasarat unuqahu. Dia mematahkan tulang lehernya, sehingga ketika jatuh dari tunggangannya, mungkin diinjak atau diapa oleh tunggangannya sampai kena tulang lehernya. Famata, kemudian dia mati. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan jenazahnya dengan menggunakan air dicampur daun bidara. Wa kaffinuhu, berikan kafan untuknya, fi thawbain, dengan dua helai kain, yaitu kain ihramnya. Wala tuhannitu, jangan diberi minyak wangi. Wala tukhammiru ra'sah, jangan seperti orang ihram, kepalanya tidak boleh ditutup, sehingga dia dimakamkan dalam posisi kepalanya terbuka. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati biyan, karena dia akan dibangkitkan di hari kiamat sambil mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Kemuliaan bagi mereka yang mati ketika sedang haji, umrah, dalam kondisi sedang ihram, dalam keadaan dia belum tahallul, maka kelak di yaumil qiyamah dia dibangkitkan oleh Allah sambil mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Dan ini salah satu di antara dalil keutamaan orang yang husnul khatimah. Manusia yang husnul khatimah, dia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan berbuat taat, sebagaimana ketika dia mati dia berbuat taat. Oleh karena itu, bentuk husnul khatimah adalah meninggal di saat sedang ibadah. Meninggal di saat sedang ibadah. Karena yang bersangkutan nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kondisi terakhir itu, itulah yang dia alami saat dibangkitkan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah pernah memiliki sebuah pernyataan. Anda bisa hafalkan kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Qala Ibnu Katsir, kata Ibnu Katsir rahimahullah, man mata ala syai'in, man mata ala syai'in, atau saya ulang, man asha
Man 'asha 'ala syai'in mata 'alaihi. Wa man mata 'ala syai'in bu'itsa 'alaihi. Siapa yang hidup dalam kondisi tertentu, maka dia mati sesuai kebiasaan hidupnya. Siapa yang punya kebiasaan hidup dengan kebiasaan tertentu, mata alaihi, maka dia akan mati sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Wa man mata ala syai', dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, bu'itsa alaihi, dia akan dibangkitkan sesuai kondisi ketika mati. Sehingga orang mukmin mati, dia dibangkitkan dalam kondisi mukmin. Mukmin ibadah mati, dia dibangkitkan dalam kondisi ibadah. Walhamdulillah. Dan itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Oleh karena itu ketika seorang mati dalam keadaan beribadah, maka dia nanti Allah sesuai dengan keadaannya. Nah, kehidupan manusia, Allah berikan umur dalam sehari 24 jam. Kalau 24 jam ini kita diminta untuk mengukur, di sana ada ibadah, di sana ada urusan dunia, dan di sana ada maksiat. Kita melakukan 3 hal ini ketika kita hidup. Kira-kira yang paling banyak yang mana? A, B, C. B, ini yang paling banyak. Berapa persen ini? Ada 70%? 70%. Anggaplah misalnya waktu yang kita pakai untuk kegiatan duniawi yang sifatnya mubah. Yang maksiat berapa? 10%? Anggaplah 10%. Mungkin 10%, Pak. Baik. Ibadahnya berapa? Berarti sisanya 20%. Wis apik insyaallah itu. Wis apik guys. 20% waktu kita untuk ibadah. Sehingga kalau 20% waktu kita untuk ibadah, berarti kita beribadah kepada Allah selama 4,8 jam. Ya? Ibadah 4 jam itu Masya Allah, itu sudah kajian di mana-mana dia. Di sini kajian, nanti pindah lagi kajian kan. Itu kalau isinya kajian plus sholatnya. Dulu ada ulama ketika diceritakan, seperti Imam Hammad, seorang ulama tabi'in, para ulama mengatakan, andaikan beliau diberitahu kamu besok mati, itu sudah gak bisa punya ruang lagi untuk mau menambah amal. Besok kamu mati, lah terus apa yang harus aku lakukan? Wong sudah full untuk ibadah semuanya, sudah penuh waktunya untuk ibadah. Dan kita gak bisa seperti itu. Kita gak bisa memenuhi 24 jam untuk ibadah. Maka yang mungkin bisa kita lakukan adalah hal mubah ini diarahkan jadi ibadah. Bisa enggak, Pak? Bisa enggak? Bisa? Beribadah dengan hal yang mubah bid'ah. Man ta'abbada bil mubah waqa'a fil bid'ah. Siapa yang beribadah dengan hal yang mubah, dia melakukan praktek bid'ah. Karena ibadah itu bentuknya hanya ada 4 macam. Tidak ada yang kelima. Melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh. Hanya 4 itu. Tidak ada bentuk mubah. Melaksanakan mubah atau meninggalkan mubah itu tidak ibadah. Saya enggak doyan nasi. Kenapa? Berpahala. Masa. Jadi dia mengikuti sekte inkarnasi.
dengan keyakinan itu bisa menghasilkan pahala. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Hal yang mubah. Kalau Anda meninggalkan nasi misalnya, karena pertimbangan kesehatan, boleh saja. Sebagaimana orang boleh tidak doyan makanan tertentu karena masalah selera. Tapi kalau dia makan sesuatu tertentu dengan keyakinan ini berpahala, makin banyak kau makan nasi, makin banyak pahalamu. 1 butir diganjar dengan 10 pahala. Masya Allah. 10-an itu ratusan pahala. Keyakinan seperti ini salah atau benar? Salah. Kenapa salah? Karena perbuatan mubah itu tidak bisa dinilai ibadah. Sebab ibadah kan ada 2 ya. Melaksanakan apa Pak? Melaksanakan perintah, atau yang kedua menjauhi larangan. Ibadah itu ada di 2 ini. Perintah ada 2, ada wajib, ada sunnah. Larangan ada haram, ada makruh. Sehingga kalau orang meninggalkan yang makruh, sengaja meninggalkan yang makruh, berpahala enggak Pak? Berpahala. Karena meninggalkan yang makruh diperintahkan. Makruh tinggalkan, sebagaimana yang haram juga ditinggalkan. Baik. Nah, kemudian bagaimana ibadah dalam bentuk mubah? Beribadah mubah nggak bisa, tapi yang bisa adalah menjadikan hal yang mubah sebagai pendukung ibadah. Nah, yang bisa gini ya, mubah dijadikan sebagai sarana pendukung ibadah. Di saat itulah yang mubah ini berpahala. Karena dalam kegiatan ibadah, muqaddimah ibadah dinilai ibadah. Muqaddimah ibadah itu juga bernilai pahala. Ini seperti perkataan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kuntu ahtasibu ala naumati kama ahtasibu ala Allahi qaumati. Aku mengharapkan pahala dari Allah. Sahabat Mu'adz Ibn Jabal mengatakan, aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku lakukan, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Jadi kalau beribadah dengan tidur, pok turu ono ganjarane, turu terus. Tidur itu berpahala enggak? Tergantung niat. Maka yang dilakukan oleh Mu'adz, aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tidur yang aku kerjakan. Karena beliau tidur tujuannya untuk ngumpulin tenaga biar nanti bisa tahajud. Kama ahtasibu 'alallahi qaumati. Sebagaimana aku mengharapkan pahala dari Allah dengan tahajud yang aku kerjakan. Dah, sekarang kamu tidur dulu, nanti jam 3 kau bangun biar bisa tahajud. Baik. Saat tidur seperti itu, dia tidur dengan membawa niat ibadah. Niat taatnya di bawah tidur. Inilah tidur yang bernilai pahala. Maka kegiatan manusia dalam melakukan hal yang mubah beragam nilainya, tergantung dia mau gunakan hal yang mubah itu untuk apa. Kalau hal yang mubah hanya sebatas yang mubah, ini akan berbeda dengan ketika dia menggunakan yang mubah untuk niat ibadah. Baik. Contoh ya. Ada duren sak piring. Duren sak piring ya. Udah? Anda pada saat sahur ada duren sepiring dengan ada nasi sepiring. Cuman boleh milih salah satu. Harus habis. Anda pilih mana? Sahur ini. Sahur ya, ada duren sepiring, nasi sepiring. Anda pilih mana? Pilih nasi. Walaupun senang duren. Oh, enggak senang. Yang senang duren aja. Yang senang duren. Bapak pilih mana? Duren sepiring, nasi sepiring. Waktu sahur. Duren.
Sahur loh ini. Ya, saya yakin mungkin ada yang jawab durian ya. Tapi banyak orang yang mungkin akan mengatakan mempertimbangkan. Dia akan pilih nasi. Walaupun dia punya selera terhadap durian. Kenapa dia singkirin itu durian? Sementara dia pilih nasi yang secara harga. Karena mempertimbangkan apa, Pak? Puasanya. Dia mempertimbangkan puasanya. Jadi sama nggak nilai pahalanya orang makan durian dengan makan nasi dalam hal ini? Beda. Yang ini makan nasi karena pertimbangan sahur, ini makan durian karena pertimbangan selera. Beda jamaah. Itulah yang saya maksud tadi ya. Menjadikan hal yang mubah bukan ibadah, bukan sasaran ibadah, bukan objek ibadah. Tapi hal yang mubah dijadikan sebagai sarana untuk mendukung ibadah. Maka jangan Anda katakan kerja itu berpahala. Oh, belum tentu, orang kafir juga kerja. Akan berbeda antara orang yang kerja satu dengan orang kerja dua. Tergantung dari apa? Niatnya, bagaimana latar belakangnya. Nah, kalau kita berbicara dengan 24 jam tadi, Anda dominan melakukan hal yang mubah. Dunia ini anggaplah urusan yang mubah. Pak, masih dominan waktu saya untuk yang mubah. Tidur ada di sini ya. Tidur itu ada yang di 70% ini. Sehari tidur berapa jam? 10. Bayi itu 10 itu. Bayi itu banyak tidur atau banyak melek? Banyak tidur. Maka orang kalau senang tidur itu gawan bayi ini durung hilang. Jadi nggak ada ulama yang senang tidur, nggak ada ulama yang senang tidur. Hampir semua biografi ulama mereka orang yang rata-rata tidurnya sedikit. Orang-orang soleh yang berprestasi di tengah umat rata-rata tidurnya sedikit. Jadi begini, dulu sekolah SMA mana? STM di mana? SMK 3 Jogja. Berapa jumlah murid di SMA Anda? Ada 1000 orang, Pak. 1000 orang itu semuanya terkenal enggak? Tidak. Siapa murid yang terkenal dari 1000 murid itu? Yang berprestasi. Sudah? Ada manusia sejagat raya ini dari umat Nabi Muhammad SAW yang jumlahnya nggak tahu, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Anggaplah misalnya satuannya miliaran. Yang kita kenal cuma beberapa nama saja. Yang kita kenal beberapa nama. Itulah manusia berprestasi di tengah umat Muhammad SAW. Sehingga nama Imam Syafi'i, nama Imam Ahmad, nama Ibnu Taimiyah, nama Ibnu Hajar dan seterusnya, itu orang berprestasi di tengah umat Muhammad SAW. Yang lainnya dilupakan. Jadi kalau dalam satu lembaga alma mater pendidikan ada ratusan orang, ada ribuan orang, di UGM misalnya ada ribuan mahasiswa, yang terkenal ketua BEM terkenal misalnya, ketua siapa lagi misalnya yang lulusan terbaik terkenal, sisanya ya sudah nggak dikenal. Maka mereka yang berprestasi di kalangan umat Muhammad SAW itu karena perjuangan hidupnya besar. Dan salah satunya apa? Tidurnya sedikit. Kemarin ada podcast dengan Zakir Naik ya. Berapa tidurnya? Berapa jam, Pak? 4 jam. 4 jam, 5 jam. Itu tidurnya Zakir Naik. Beliau seorang dokter dan beliau bilang, saya tidak sarankan secara kesehatan, tapi beliau sendiri secara pribadi milih tidur terbatas. Tidur di sebab banyak hal yang perlu kita kerjakan. Banyak hal yang perlu kita kerjakan dan kesibukannya ulama lebih padat lagi. Lebih banyak lagi. Di saat jamaahnya tidur, dia menyiapkan untuk disampaikan ke jamaah. Nah, kan ra ngerti jamaah ini. Nah, sehingga di saat masyarakat tidur, para ulama mereka berkarya.
ada yang menulis, ada yang membaca, ada yang tahajud, ada yang qiyamul lail, dan aneka aktivitas yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka berprestasi karena aktivitas yang mereka lakukan lebih dari orang biasa. Ada seorang wanita ya, yang beliau mendapatkan penghargaan dari kerajaan Saudi karena beliau punya prestasi. Beliau orang Pakistan. Namanya siapa? Ya, bukan ulama beliau, orang biasa, ibu rumah tangga biasa. Nasim Al-Akhtar. Nasim Al-Akhtar ini beliau punya karya yang karyanya diabadikan di museum di beberapa tempat di Saudi. Di Mekah ada di Museum Wahyu, di Madinah juga ada di Museum Quran. Ibu Nasim Al-Akhtar itu ibu rumah tangga biasa. Di usia 30 tahun itu nulis Quran dengan cara disulam. Nyulam Quran. Jadi sekian puluh jilid terus diambil oleh kerajaan Saudi dan beliau mendapatkan award, penghargaan dari kerajaan. Mau haji kapanpun silahkan. Kalau sudah jadi orang seperti itu dapat penghargaan kayak gini ya, mau datang ke Saudi kapanpun, mau berhaji kapanpun silahkan. Dan beliau menceritakan mulai karyanya itu bangun jam 2 selama 30 tahun. Mulai menyulam di usia 30-an tahun, selesai di usia 60-an tahun. Setiap hari. Coba Quran disulam. Dan ada di Museum Wahyu hasil karya beliau. Ada bukan replikanya tapi aslinya. Intinya begini, jadi kalau seorang hamba ingin menjadi manusia berprestasi, dia harus melakukan lebih dari umumnya orang. Lebih bukan dalam urusan dunia, tapi urusan yang lebih dalam masalah agama. Itulah berprestasi. Ya meskipun bertingkat ya, meskipun bertingkat. Ada orang yang dikenal satu alma mater sekolah. Ada siswa yang dikenal cuman satu kelompok belajarnya. Ada yang dikenal satu kelas. Masing-masing orang punya prestasi yang berbeda. Sehingga para ulama kematian mereka kematian yang indah, dan rata-rata kematian-kematian mereka dalam posisi sedang dalam karya karena hidup mereka dominan berkarya. Ada satu buku judulnya Wafayatul A'yan. Ini buku Wafayatul A'yan, berapa jilid ini? 8 jilid ya. Menceritakan wafatnya para tokoh-tokoh yang ada dalam sepanjang sejarah. Tapi karena gabungannya, baik ulama maupun raja maupun gubernur, orang-orang yang pernah terkenal, jadi tebal. Dalam Wafayatul A'yan kita bisa lihat, ternyata tokoh-tokoh itu orang-orang pilihan dari umat Muhammad yang jumlahnya miliaran, yang tentu ini enggak sampai 1% dari total jumlah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka matinya mati istimewa, sebab mereka punya karya yang istimewa. Jadi hidupnya mereka punya hal-hal tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain. Dalam karya-karya itulah, di saat itulah mereka Allah wafatkan dan Allah tampakkan di akhir dari kehidupannya dia mati seperti ini. Ada banyak orang yang kadang punya cita-cita, saya ingin mati dalam keadaan sujud, saya ingin mati dalam keadaan sholat, saya ingin mati dalam keadaan ihram, dalam keadaan puasa, dalam keadaan ini. Untuk dapat itu peluangnya besar atau kecil? Jika dibandingkan dengan orang yang mati pada umumnya, antara yang mati ibadah dengan yang mati biasa, banyak mana? Banyak yang tidak sedang ibadah. Peluangnya kecil. Di saat itulah
perlu perjuangan yang lebih kalau kita ingin mati dalam keadaan sedang ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bagaimana cara Dia menilai hambanya, sehingga seperti ini butuh perjuangan yang lebih. Ada satu hadis yang semoga ngasih motivasi bagi kita. Saya baca hadis ini kebayang kayak apa ini orangnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Idza dakhala al-mayyitul qabra." Ketika mayit yang baik telah masuk ke dalam kuburnya, "Muthilat syamsu inda ghurubiha." Musilati syamsu inda ghurubiha. Ditampakkan kepada orang ini seolah-olah matahari mau terbenam. Dia berada di alam kubur. Sudah mati, dimasukkan ke dalam kuburan. Dia ketika berada di alam kubur, muthilati syamsu inda ghurubiha, seolah-olah matahari itu mau terbenam. Wa yajlisu yamsahu ainai. Tiba-tiba dia bangun duduk, ucek-ucek matanya. Wa yaqul, dan dia mengatakan, da'uni usalli. Da'uni usalli. Izinkan aku untuk sholat. Dia di mana? Izinkan aku untuk sholat. Coba andaikan ini kita, sehingga dia sudah mati, berada di alam kubur. Tiba-tiba dia melihat, kayaknya matahari mau terbenam, saya belum sholat asar. Terus dia duduk bangun, ucek-ucek matanya, da'uni usalli, izinkan aku untuk sholat. Siapa kira-kira kayak gini? Ya tentu saja mereka punya muqaddimah, pengantar bagaimana untuk bisa mendapatkan husnul khatimah, sampai amalnya diabadikan oleh Allah ketika di alamnya, di alam barzah, yang orang sudah tidak bisa lagi beramal. Orang mati kan sudah tidak bisa lagi beramal. Idza matal insan inqata'a amalu. Kalau manusia sudah mati, amalnya terputus, tapi dia masih bisa digambarkan pengen beramal, karena semangat itu nggak hilang walaupun orangnya sudah mati. Sehingga orang ini kalaupun dia hidup, sholat nggak? Sholat terus. Semangat untuk sholat dia nggak hilang walaupun dia sudah mati. Lalu Allah Subhanahu wa taala memuliakan yang bersangkutan. Begitu dia berada di alam kuburnya, seolah-olah dia belum sholat, dia duduk, dia bangun, yamsahu ainai, dia usap kedua matanya, dia ucek-ucek matanya, seolah-olah baru saja bangun tidur. Wa yaqul da'uni usalli, izinkan aku untuk salat. Ya, yang namanya malas itu enak enggak, Pak? Enak enggak? Enak ya? Enak. Mangan turu, enak ya? Enak. Namanya malas tuh enak. Jadi kalau manusia dikasih pilihan, pengen urip enak ora? Pengen urip enak. Wis malas-malasan ya. Iya, malas tuh enak. Tapi semua ada konsekuensinya. Sebagaimana berjuang juga berat dan akan ada konsekuensinya. Maka di mana kita bisa beristirahat? Di saat kaki kanan kita telah menginjak pintu surga. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah. Nah, melihat peluang-peluang seperti ini memang kecil ya, tapi bisa kita perjuangkan dengan tadi. Mulai mempersiapkan diri dengan selalu menanamkan semangat untuk berbuat taat walaupun kita sedang berkegiatan duniawi, tapi kita arahkan kegiatan duniawi itu untuk semangat dalam rangka apa? Mendorong kegiatan ibadah. Selanjutnya, dalam hadis ini dalil berkaitan dengan teknis menangani jenazah orang yang mati dalam keadaan ihram. Jadi ada jenazah kondisi khusus. Jenazah kondisi khusus. Jenazah kondisi khusus itu ada yang karena aturan
mati dalam keadaan terikat dengan aturan syariat. Dia mati dengan keadaan terikat dengan aturan syariat. Contohnya siapa saja? Yang pertama, mati dalam kondisi ihram. Mati dalam kondisi ihram. Orang yang ihram terikat dengan aturan syariat enggak? Apa? Enggak boleh pakai wangian. Yang laki-laki tidak boleh ditutupi kepala dan mukanya. Ya. Sehingga Rasulullah SAW melarang jangan tutupi kepalanya. Terus gimana Pak? Nanti kan kepalanya kena tanah. Ya, memang perintahnya kayak gitu. Terus kenapa kalau kena tanah? Ya sudah tidak masalah. Nah, dia terikat dengan kondisi khusus. Ada aturan syariat. Nah, yang seperti ini dimandikan tapi tidak boleh diberi wangian. Jadi kondisi ihramnya tetap dijaga. Kondisi ihram tetap dijaga. Masya Allah. Tidak boleh kasih wangian. Itu Pak, kan disuruh pakai daun bidara. Rasulullah SAW mengatakan, igsiluhu bima'in wasidrin. Mandikan dengan menggunakan air campur bidara. Bidara itu wangi enggak? Tidak. Tapi kenapa dikasih daun bidara? Keset. Jadi untuk membersihkan daki-daki, kotoran-kotoran yang lengket di badan, itu dikasih apa? Daun bidara. Tapi beliau melarang wala tuhannitu, jangan dikasih minyak wangi. Sehingga mayit sebelum dikafani dikasih bubuk kapur barus, dikasih bubuk A, bubuk B. Masing-masing daerah punya ramuan yang berbeda-beda, dan seperti itu bebas. Boleh nggak Pak kita nggak pakai kapur barus? Mau pakai apa? Garam. Garam. Garam wangi Pak. Garam ruqyah. Ada bubuk wangi selain kapur barus? Misalnya ada ya. Kami punya bubuk wangi tapi bukan kapur barus. Boleh silahkan. Dalam hal ini bebas. Antara satu daerah dengan daerah yang lain ramuannya beda. Yang penting pokoknya wangi. Nah, untuk yang mati ihram tidak boleh, karena dia dijaga dalam keadaan apa? Ihram. Yang kedua, mati syahid. Orang yang mati syahid dilarang untuk apa? Dimandikan. Kenapa? Karena nanti darahnya ini akan tetap mengucur di saat dia dibangkitkan oleh Allah. Arfuhu arfud dam, launuhu lahmud dam, wa arfuhu arful misk. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, launud dam, wa rihuhu miskun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang orang yang mati di medan jihad. Kullu kalmin yuklamuhul muslim fi sabilillah. Semua luka yang dialami oleh muslim fi sabilillah yakunu yaumal qiyamati kahayatiha. Maka besok di hari kiamat kondisinya sama seperti saat terakhir dia di dunia. Idza tu'inat, saat dia tertusuk senjata. Tafajjuru daman, dia mengalirkan darah. Darahnya tetap keluar. Saat dibangkitkan itu darahnya deres keluar. Al-launu launud dam wal arfu arful misk. Warnanya warna darah, tapi aromanya aroma misik, aroma minyak wangi. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini dijadikan dalil oleh Bukhari, darah manusia itu tidak najis. Maka Allah Subhanahu wa taala abadikan darahnya mujahidin, syahid, fisabilillah, syuhada. Mereka tetap mengalir besok di hari kiamat. Mengalir aliran darah, warnanya warna darah,
tapi aromanya aroma misik. Sehingga orang yang mati syahid dia tidak dimandikan. Jadi penuh dengan luka, penuh dengan darah, berlumur pada badannya, langsung dibungkus, dimakamkan, disolati, dimakamkan. Enggak dimandikan. Kalau yang ihram dimandikan. Kenapa? Orang ihram boleh mandi enggak? Boleh. Dia boleh mandi tapi tidak boleh dikasih wangian. Tapi orang yang mati syahid enggak boleh dimandikan, tapi boleh ditutupi kepalanya. Sehingga perang nutup kepala boleh. Nabi SAW perang sambil bawa helm, mighfar. Perang nutup kepala boleh, maka kafannya boleh nutupi kepalanya. Nah ini orang yang mati dalam kondisi khusus karena dia terikat dengan aturan syariat. Yang pertama ya. Yang kedua, orang yang mati dalam kondisi khusus karena keadaan fisik. Jadi tidak ada kaitannya dengan aturan syariat, tapi karena keadaan fisik. Contohnya apa Pak? Mati kebakaran. Mateng dagingnya, kulitnya, tulangnya bisa jadi juga mateng. Maka dia mungkin kalau dimandikan dengan cara normal, diguyur air, digosok, ya ngikut nanti dagingnya. Mateng ya. Kenapa? Ketika digosok dagingnya bisa sobek. Ada salah satu kawan yang beliau tim memandikan jenazah, ngurukti jenazah daerah Jogja. Kepala tim kalau nggak salah ya. Saya dikasih foto. Ini contoh orang yang mati bakar diri. Jadi dia bakar diri, bunuh diri. Kalau kayak gimana? Jadi kaku gini ya, kakinya terangkat, tangannya terangkat begini, kaku. Dalam keadaan Bapak lihat seperti kambing guling. Jadi berminyak itu permukaan badannya itu berminyak, kulit saja karena pakaiannya sudah hangus. Tapi dia berminyak kuning gitu. Terus ini gimana? Ini kalau disentuh gini saja patah dia. Kan gini ya, diluruskan tangannya gini, ya patah. Sama dengan Anda ngambil ayam bakar gitu. Patah. Nah terus gimana? Ya sudah, apa adanya ini siram saja, disiram, dibungkus, dikuburkan sesuai dengan posisinya. Nah itu kondisi khusus karena apa? Pertimbangan fisik. Atau ada orang yang mati dicabik binatang atau mati meledak, mati meledak sehingga badannya hancur, intinya badan hancur. Nah, yang mati badan hancur seperti ini gimana Pak? Nemu tangan, nemu kepala, nemu apa? Kumpulin sebisanya. Mandikannya gimana? Ya kalau nggak bisa normal ya dimandikan sebisanya. Sehingga digosoi semua ya jangan. Nanti makin hancur. Dia dikumpulin, disiram air, yang penting basah semuanya, dimakamkan sebisanya. Perlu nggak Pak dirangkai? Nah, disusun. Kasih kawat? Tidak perlu. Tidak perlu takalluf seperti itu, yang justru akan melukai jasadnya jenazah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Setelah adzan tidak ada ya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.